Halo. Halo Asal Bapak. Halo Halo Bapak, Bapak. juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam Pak Wahyu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Semoga Pak. Yang kabar Pak, kalian semua sehat semua ya. Sehat Pak, seger sehat Pak. Lihatnya itu Pak. opa-opa ya Pak. Oh Ngantuk iya, Pak, udah siang. ngantuk. Oh, ya Pak, coba di nanti tempat saya hujan. hujan ya. Itu Nah, foto oke. zaman Bapak muda Bapak itu Pak. Oke, Nah, itu baik. opa Sekali ya, Pak. lagi. Hilang Bapak. Sekali lagi. Selamat siang. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan doa dulu ya. Doa dulu yang akan dipimpin oleh Mardalena. Ada Mardalena? Ada Silakan Pak. Mardalena. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan doa ya. Oke Pak, terima kasih Bapak. Teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Doa, selesai. Terima kasih Mardalena. Nah, ini Pak Wahyu lihat di belakang ada meja yang kosong ya. Nah, mudah-mudahan kita doa bersama-sama ya. Mudah-mudahan Kristofano lekas sehat hari ini. Wahyu Dia juga Pak, nggak berhalangan. masuk hari ini. Oh iya, Wahyu emang kadang suka nggak masuk tanpa keterangan Iya tuh. Pak, benar Bandel Pak. itu Pak. Bandel banget Pak itu Aduh. Pak. Jangan dicontoh ya, anak-anak Ya semua. Pak. Nah, hari ini seperti yang udah Bapak bilang di pertemuan kemarin, kita akan belajar apa, Nak? Struktur dan aspek kebahasaan Cerpen. cerita Pendek. Ya, cerpen. Nah, di pertemuan kemarin Bapak juga udah jelasin ya, cerpen itu apa ya. Terus hari ini kita akan lebih dalam lagi belajar seputar cerpen ini. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat kita memeriksa cerita pendek yang kita baca ya. Dari sisi bagian-bagiannya atau strukturnya, terus dari sisi bahasanya ya. Apalagi kalian semua kan sebagai penulis ya. Nah, tahun kemarin kalian semua udah nulis cerita pendek lalu dijadiin buku. Nah, tahun depan pun tahun ini pun kita masih lanjut ya untuk penulisan cerpennya ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Nak. Nah, ini nanti kalian semua pegang HP ya. Sudah Pak, Pokoknya nggak pegang boleh Pak. pakai HP, Ah. Pak. Pegang Nggak Pak. nggak boleh Pak, bawa Pak. HP, Pak. Iya, tadi kan ketua kelas Satrio kan udah bagiin ya. Satrio tadi udah bagiin Ya, sudah, HP-nya. Ya, bagiin HP terus. Nah, karena kita belajar dari HP yang kalian pegang itu, Nak, ya. Nah, terus tadi juga linknya juga udah dikirim sama Satrio di grup kelas. Jadi tolong nanti perhatiin baik-baik video yang ditampilkan itu ya. Sambil nih, Bapak nanti tampilkan juga ya. Karena dari video ini kita akan belajar materi hari ini ya. Nah, bisa terlihat, Nak? Belum Pak. Belum Belum. Pak. Sudah. Oh iya Sudah Pak, ya? baru Pak. Oke. Enggak kelihatan Pak, kecil sekali Pak ya. Nah, Kayak cerpen horor, Pak ya. ya. Oke Pak, terlihat Pak. Baik. Ini karena di share screen makanya kecil ya. Nanti kalian makanya nanti buka di HP masing-masing atau di ponsel masing-masing ya untuk Oke, materi Pak. yang ada di. Nah, ini juga video ini Bapak harapkan kalian menjadi lebih semangat karena jedak-jeduk ya. Siapa yang suka jedak-jeduk, Nak, kalau di rumah?
Satrio atau Ika ya? Wahyu, Pak. Ika, Biasanya, Pak, yang sering jedak-jeduk, Pak, itu, Pak. jeduk ya. Amsur Rizal tuh juga, Pak. Samsul Rizal kadang nggak tahu tempat, dimanapun dia suka jedak-jeduk ya. Baik. Lalu untuk langkah selanjutnya, Nak, nanti Bapak akan tampilkan beberapa cerpen yang struktur dan ciri kebahasanya masih perlu kita telaah nih. Ya, sebelum nanti nih Bapak sampaikan materi hari ini ya. Dan sebelum Bapak nanti tampilkan beberapa cerpen yang akan kita simak bersama-sama, tolong Satrio pimpin semua membagi kelompok masing-masing sesuai dengan arahan yang sudah Bapak kirim di grup kelas. Tolong Ya, siap, Pak. Satrio mengondisikan kelas dan juga kelompok masing-masing untuk mengondisikan kelasnya masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit ya, supaya kalian semua mengondisikan tempatnya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. 2 menit dari sekarang silakan. Oke, sudah Pak. Ini satu kelompok 4 orang, Pak. Oke. Yang berdekatan mejanya ini 3, sudah. 2, 1. Oke, terima kasih sudah tertib ya. Nah, di sini Bapak menampilkan 2 cerpen, beberapa cerpen untuk kita telaah ya. Telaah itu untuk kita cari tahu nih strukturnya itu apa aja ya. Nah, tapi sebelum Bapak bacakan atau sebelum kita bacakan bareng-bareng ya. Nah, ada yang sudah tahu, Nak, struktur atau bagian-bagian cerpen itu apa aja? Ada yang sebelumnya udah tahu? Ada? Udah, Pak. Ya, Satrio. Apa aja, Satrio? Struktur cerpen, Pak ya. Struktur cerpen. Ya, pengenalan situasi, pengungkapan suatu peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, Pak. Terima kasih Satrio ya. Nah, nih contoh Satrio ya. Jadi sebelum belajar itu biasakan buka-buka ya. Apalagi kan kalian sekarang dekat dengan teknologi ya. Jadi memungkinkan banget untuk membuka materi yang akan kita pelajari. Nah, lanjut ya. Ini ada cerpen. Salah satu cerpen yang sudah teman-teman kalian tulis di buku which is ini buku yang diterbitin sama teman-temanmu. Dan ini salah satu cerpen yang banyak diapresiasi juga oleh teman-temanmu, banyak dipuji ya. Makanan misterius yang mengabulkan keinginan. Untuk persingkat waktu, Bapak hanya menyampaikan struktur awalnya aja, Nak ya. Struktur awalnya aja. Kenapa cerpen ini mengandung struktur orientasi atau pengenalan seperti yang tadi Satrio bilang ya. Di suatu malam yang dingin, angin Pak, izin berhembus. ke toilet, Pak. Oh iya. Nanti dulu, Nak, ke toiletnya setelah Bapak jelasin ya. Baru boleh ke toilet ya. Nanti setelah ini, Nak. Sabar dulu ya. Sabar dulu. 1 menit, 1 menit. Di suatu malam yang dingin, angin berhembus bagaikan suara deru ombak yang mengerikan. Aku hanya tertunduk sedih dan merenung bagaikan nasibku nanti. Apakah aku masih bisa melanjutkan sekolah? Apakah aku masih bisa makan makanan yang enak? Apakah aku masih bisa tinggal di rumah yang nyaman? Tanyaku dalam hati. Suara teriakan papi dan mami bersaut-sautan terdengar dari dalam kamarku. Nah, ini mengapa dinamakan pengenalan? Karena untuk pertama kalinya disebutkan nama tempat ya di cerita pendek ini. Nah, lalu untuk cerpen yang kedua, bagian pengenalannya itu masih ada di paragraf pertama ya, Pak. Nah, nanti salah satu cerpen yang menjadi pemenang di lomba tersebut akan kita telaah bareng-bareng ya, akan kita teliti bareng-bareng struktur sama ciri kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajarannya tadi sudah Bapak sampaikan ya, bahwa tujuan kita belajar ini untuk memeriksa ya struktur dan kebahasaannya. Nah, kemudian struktur teksnya itu
Ada 4 ya anak ya, ada 4. Yang pertama ada orientasi dan lainnya seperti yang bisa kalian baca nak ya. Oke. Keempat, struktur teks cerpen ini yang biasanya terdapat dalam sebuah cerita pendek. Kemudian, nah ini ciri kebahasaan yang terkandung dalam cerita pendek. Jadi sebuah cerpen biasanya mengandung kata, kalimat, atau bahasa. Nah, kata, kalimat, bahasa itu biasanya yang disebutkan di bagian aspek kebahasaan ini. Ya, misalkan, kemudian Samsul pun tersenyum ketika melihat Satrio terjatuh. Nah, itu contohnya. Berarti kalimat tersebut mengandung konjungsi temporal, ataupun di sini disebutkan bahwa kalimat tersebut mengandung kata sambung penanda urutan waktu. Oke, itu ya Naya. Nah, selanjutnya apa fungsinya kalian berkelompok? Nah, fungsinya kalian berkelompok nanti Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang mesti kalian isi dan juga diskusikan ya. Nanti kalian akan membaca satu cerita pendek yang berjudul, ini lain lagi ya Nak ya. Ini satu cerpen yang juga menjadi juara untuk penulisnya di tingkat Kota Madya. Nah, Back to December. Ya, jadi satu cerpen ini nanti kalian akan menelaah terkait dengan struktur dan juga ciri kebahasaannya ya. Nah, nanti LKPD-nya akan berbentuk seperti ini Nak ya. Nanti kalian telaah ataupun cari tahu paragraf ke-1 itu struktur teks bagian apa, lalu alasannya apa, bukti tekstualnya apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, aspek kebahasaannya itu apa aja yang ada di cerpen tersebut, terdapat di paragraf keberapa, kemudian alasannya apa, dan perbaikan yang benarnya itu seperti apa. Oke, seperti yang pernah Bapak jelaskan di pertemuan kemarin Ayah, Bapak udah jelasin bagaimana caranya membuat ejaan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke. Ya, sekarang silakan kalian semua membuka grup kelas untuk mengunduh LKPD, terutama ketua kelompok ya. Ketua kelompok silakan untuk membagikan LKPD yang sudah Bapak berikan di grup ya. Oke. Ya, sampai di sini Nak. Untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan, kita udah sampai penghujung pembelajaran ya. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Rijal ya, karena Rijal dari tadi Bapak lihat selalu memperhatikan nih ya, bahkan ketika Bapak membuka mulut saja Rijal udah hafal ya, udah hafal. Silakan Rijal. Baik Pak, saya akan buka ya Pak. Untuk bagian orientasi itu ada tahapan langkah, diantaranya pengenalan latar tempat, latar waktu, tokoh. Di situ di bagian selanjutnya bagian komplikasi itu sudah mulai ada masalah, evaluasi. Bagian evaluasi itu apa ya Pak? Saya lupa ya Pak. Untuk bagian evaluasi itu konfliknya sudah mulai mereda ya. Ya. Anti klimaks berarti ya Pak. Ya. Seperti anti klimaks. Oke, terima kasih Rijal. Tepuk tangan dulu yuk buat Rijal ya. Terima kasih sudah berani untuk menyampaikan penjelasan ya. Oke. Sampai di sini, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Kita akan mulai menulis cerita pendek ya di pertemuan berikutnya. Ya, semoga pembelajaran hari ini membuat kita terus semangat ya, terutama pembelajaran
untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan tutup doa yang akan dipimpin oleh Mel. Ada Mel, silakan Mel. Meliana, kita akan doa dulu ya. Lagi ke Doa toilet, Pak. penutup. Oh, Meliana lagi ke toilet ya. Oh iya, tadi izin. Oke, kalau gitu Satrio, silakan untuk memimpin doa penutup. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Baik, mari kawan-kawan, karena pelajaran sudah berakhir, malah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Terima Sudah, kasih Satrio. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Bye-bye. kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Semangat ya.